Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mampir di video kami. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan berimanlah Khadijah binti Khuwailid yang membenarkan apa yang telah datang dari Allah dan selalu memberikan semangat. Beliau adalah orang yang pertama kali beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ibnu Ishaq. Ketika Muhammad bin Abdullah menginjak usia yang ke-40 dari umurnya yang berbarokah, beliau masih berdagang membawa barang dagangan milik dirinya sendiri atau milik istrinya. Terkadang beliau berdagang sendirian, terkadang pula bersama orang-orang Quraisy, karena beliau terkenal sebagai orang yang jujur dan amanah. Beliau sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana kaumnya. Beliau termasuk orang yang selalu menjaga kehormatannya, yang dengannya akan menunjukkan pada jalan dan kedudukan yang mulia di tengah-tengah kaum Quraisy. Namun tidak terlintas pada diri beliau untuk dapat menduduki Darun Nadwah, sebagaimana yang diinginkan dan diangan-angankan setiap orang Quraisy. Seorang lelaki ditunggu hingga usianya genap 40 tahun, sehingga mereka dapat menjadi anggota dalam tempat tertinggi di kalangan kaum Quraisy. Tidak nampak pada diri beliau cinta akan kekuasaan dan reputasi. Beliau juga tidak diutus untuk masuk dalam perpolitikan secara umum, baik dalam negeri maupun luar negeri. Beliau juga tidak tumbuh untuk mencari nama baik dan mencari gelar sebagai seorang pemberani. Beliau tidak pernah berkonspirasi dengan seorang pun, baik dengan para alim yang mengetahui perkara-perkara jahiliyah maupun para ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, agar beliau dapat dikenal, dihormati, dan dimuliakan oleh manusia. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh di bawah akidah yang murni dan keimanan yang khalis, yaitu dengan mengesahkan Allah Azza wa Jalla dan beribadah hanya kepadanya saja, jauh dari kesyirikan dan sesembahan terhadap berhala-berhala sebagaimana yang dilakukan penduduk Mekah. Beliau selalu berpikir tentang dalil-dalil atas adanya Allah Azza wa Jalla dan kebesarannya. Beliau selalu berpetualang mendaki gunung yang tinggi sehingga dapat membantu dirinya dalam sebuah pembentukan khusus yang telah Allah siapkan untuknya. Ketika beliau sedang berpikir yang sangat dalam, beliau mendapatkan sebuah penghalang yang sangat tebal antara alam dunia dengan alam akhirat. Beliau memiliki kepribadian yang luar biasa sebagaimana masyarakat Arab katakan. Dia sebagai penghibur dalam pengasingan, terkenal dengan kejujuran dan amanahnya dan akhlak yang mulia yang tidak dimiliki para pemuda sejaman dengannya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui jalan-jalan di Mekah yang bercabang kecuali jalan menuju Masjidil Haram untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Terkadang, beliau duduk-duduk di samping Ka'bah, menyeru Robnya dan mendekatkan diri kepadanya dengan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepadanya kebenaran, yaitu dengan melapangkan dadanya, menunjukkan jalan kepadanya dan menyingkap kabut kesyirikan yang telah merebak merajalela. Terkadang pula beliau pergi ke gunung, tempat yang belum pernah dijamah oleh seorang ahli ibadah sekalipun, mencari tempat yang jauh dari Mekah, yaitu tempat untuk bertafakur dan ibadah serta berzikir. Beliau selalu menjaga matanya hanya untuk Allah dan untuk Khadijah radhiyallahu anha. Tidak berjalan sesaat pun kecuali terlintas pada dirinya bayang-bayang Khadijah tercinta, orang yang paling beliau cintai. Kecintaan yang tumbuh di hati yang paling dalam. Ketika beliau duduk bersama Khadijah barang sesaat, Khadijah selalu berharap untuk tetap bisa berada di sampingnya dan tidak ingin berpisah dengannya.
Walaupun beliau pergi meninggalkan Khadijah, hatinya selalu terpaut padanya. Bayang-bayangnya selalu ada. Khadijah selalu ingat bayang-bayang ketika ia menghidangkan makanan untuknya dan menyiapkan segala hal yang menenteramkan dan menyenangkan hatinya. Khadijah adalah potret istri sejati. Ketika ditinggal pergi suami, hatinya segera ingat kepadanya sebagai hati yang suci dan jernih. Bahkan, ketika bermimpi pun, beliau seakan-akan melihatnya secara langsung seperti falak subuh. Hatinya merasa gembira melihat apa yang ia mimpikan benar-benar terjadi. Hal ini berjalan selama 6 bulan sebelum turunnya wahyu. Sedangkan berkhalwah adalah sebagian dari hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika di rumah pun, waktunya beliau habiskan untuk berdiam diri di dalam kamar. Bukanlah sebuah perkara yang mudah bagi manusia untuk menjalani semua ini. Dibutuhkan sebuah kesucian hati serta keteguhan dan kesabaran dalam menjalani semua ini. Beliau melakukan semua ini hanya untuk meraih kehidupan yang kekal selamanya. Tentunya, semua ini atas kehendak dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan dari Al-Baihaqi, ia berkata, tidak diragukan lagi bahwa beban kenabian adalah perkara yang besar bagi berat. Allah Azza wa Jalla adalah maha lembut terhadap hambanya, maha mengetahui akan kelemahan hambanya. Maka dari itu, Allah Azza wa Jalla mempersiapkan nabinya untuk mengembannya dengan alamiah. Ibnu Abbas radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Mekah selama 15 tahun. 7 tahun lamanya beliau hanya mendengar suara dan melihat cahaya tanpa ada wujudnya. Dan 8 tahun sisanya beliau menerima wahyu, kemudian tinggal di Madinah selama 10 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku tidak mengetahui sebuah batu pun di Mekah yang menerimaku, dan aku tidak tahu kalau aku melewatinya. Terdapat juga dalam riwayat Urwah dari Aisyah, bahwasanya yang pertama kali dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mimpi yang benar. Sedangkan mimpi pertama yang dialami adalah melihat malaikat Jibril. Ia menemui Muhammad dan memanggilnya, "Wahai Muhammad, wahai Muhammad." Kemudian beliau melihat ke kiri dan kanan, tapi tidak melihat sesuatu. Ia mengulangi lagi dan tidak melihat sesuatu apapun. Kemudian beliau mengangkat pandangannya ke langit dan mendapatkan Jibril sedang berdiri. Kedua kakinya berada di sebelah langit yang jauh. Jibril berkata, "Wahai Muhammad, saya Jibril, saya Jibril." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlari masuk ke dalam kerumunan manusia. Kemudian beliau mencoba melihat lagi, namun tidak mendapatkan sesuatu. Kemudian beliau keluar dari kerumunan manusia dan melihat lagi. Maka Jibril menyampaikan firman Allah Azza wa Jalla, "Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru." Quran Surat An-Najm ayat 1-2. Sebagian dari sahabat berkata, pertama kali yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Allah Azza wa Jalla membenarkan setiap apa yang dimimpikan Rasul. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa aneh akan hal tersebut dan kemudian menceritakan kepada istrinya Khadijah binti Khuwailid. Allah telah memberikan hidayah kepada Khadijah dan telah melapangkan dadanya dan selalu membenarkan apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah berkata, "Itu adalah sebuah kabar gembira, wahai suamiku. Sesungguhnya Allah akan selalu memberikan kebaikan kepadamu." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah. Tatkala ia kembali, ia merasakan sakit di perutnya. Khadijah lantas membersihkan dan mengobatinya. Khadijah berkata, "Demi Allah, ini adalah sebuah kebaikan."
Setiap riwayat yang menerangkan hal tersebut adalah sabit dan sahih. Namun ada sebagian yang berbeda karena banyaknya jalan periwayatan. Ada periwayatan yang lemah, ada juga yang satu riwayat dengan riwayat yang lain yang saling menguatkan. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam genap berusia 40 tahun, seperti biasa, beliau berada di tempat peribadahan, yaitu Gua Hira, pada hari Senin, tanggal 17 Ramadan, yang bertepatan dengan bulan Juli tahun 610 Masehi. Sebagaimana yang ditulis oleh para ahli sejarah. Firman Allah Azza wa Jalla. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadar ayat 1-3. Ha-Mim. Demi kitab Al-Quran yang menjelaskan, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 1-5. Pada hari itu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat dan berkata kepadanya, "Bacalah." Nabi berkata, "Apa yang harus saya baca?" Kemudian beliau melanjutkan, "Kemudian ia mendekapku sampai aku susah untuk bernafas, dan kemudian ia melepaskanku." Kemudian malaikat tadi berkata, "Iqra, bacalah." Nabi berkata, "Apa yang harus saya baca?" Kemudian ia mendekapku yang kedua kalinya, sehingga menyusahkanku untuk bernafas lagi, dan ia berkata, "Iqra, bacalah." Nabi berkata, "Apa yang harus saya baca?" Kemudian ia mendekapku lagi yang ketiga kalinya. Lantas malaikat tadi membaca, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian aku membaca apa yang ia baca, dan lantas ia pergi meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari gua. Ketika sampai di pertengahan gunung, beliau mendengar sebuah suara dari langit. "Wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah utusan Allah, dan aku adalah Jibril." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ke langit. Pada waktu itu, Jibril menyerupai seorang laki-laki yang kakinya sangat bersih berada di langit. Ia berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, dan aku adalah Jibril." Nabi berkata, "Kemudian aku berhenti dan melihatnya, tidak bergerak ke depan maupun ke belakang sedikit pun. Kemudian aku palingkan pandanganku ke arah langit yang lain. Aku melihat Jibril dalam kondisi seperti tadi. Aku tidak dapat bergeser ke depan dan ke belakang sampai Khadijah mengirim utusannya untuk mencariku, dan mereka mendapatkanku di tempat yang sangat tinggi. Kemudian mereka mengajakku pulang." Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dapat melihat apa yang sedang dirasakan oleh suaminya tercinta. Dan ia merasakan bahwa akan terjadi sebuah peristiwa yang sangat penting, sehingga ia selalu mendampingi Muhammad di setiap waktu, agar
Ketika Muhammad membutuhkannya, ia langsung bisa memberikan bantuan kepadanya. Namun Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah ikut mendampingi suaminya ketika ia berada di gua untuk bertafakur dan beribadah. Namun Khadijah selalu mengutus seseorang untuk memastikan apakah suami tercintanya berada di tempat biasa ia beribadah. Khadijah berkata kepada utusannya, "Jika kalian mendapatkannya berada di gua, maka jangan kalian berbicara dengannya. Namun segeralah kalian pulang dan memberitahuku bahwa ia berada di gua tersebut." Ketika Khadijah radhiyallahu anha sibuk mencari suaminya, Muhammad datang menemuinya dengan kondisi yang tidak biasanya. Badannya menggigil ketakutan dan raut mukanya berubah tidak seperti biasanya. Khadijah pun segera menyambutnya dengan penuh kasih sayang seraya berkata, "Wahai Abu Qasim, kemana saja engkau hari ini? Demi Allah, aku telah mengutus seseorang untuk mencarimu, namun mereka tidak mendapatkanmu." Muhammad menjawab pertanyaan Khadijah radhiyallahu anha dengan apa yang telah ia lihat dan saksikan. Dengan hati yang bergetar dan ketakutan, beliau berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Kemudian Khadijah menyelimuti beliau sehingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi menggigil. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku takut pada diriku sendiri." Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dengan kepandaian yang Allah berikan kepadanya, dengan kesempurnaan iman dan kefahaman tentang kehidupan ini, serta memahami kebajikan yang akan membuahkan pahala, juga kejahatan yang akan melahirkan balasan yang setimpal. Beliau berkata kepada suaminya tercinta, "Sungguh, apa yang telah engkau yakini adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal, yang tidak ada kebahagiaan lagi setelahnya." Ini semua tertuang dalam perkataannya, "Tidak, wahai suamiku, demi Allah, sungguh Allah tidak akan pernah menyakitimu selama-lamanya. Engkau adalah orang yang gemar menyambung hubungan silaturahmi, jujur, memuliakan tamu, dan selalu menolong orang-orang yang membutuhkan bantuanmu. Sungguh Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah mencelakakanmu dan tidak akan pernah lupa kepadamu, karena apa yang engkau perbuat adalah kebaikan. Engkau selalu menyambung silaturahmi. Setiap apa yang keluar dari lisanmu adalah kata-kata kejujuran, dan engkau selalu memuliakan tamu-tamumu. Engkau suka membantu orang-orang lemah dan membutuhkan. Sungguh, engkau tidak akan pernah disakiti selama-lamanya." Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah dari kami. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.